Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menonton video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustinus Indra Widya Putra, bisa dipanggil Indra, dari Ilmu Kelautan B dengan NIM terakhir 089. Pada kali ini saya akan melakukan praktik pengolahan data peta dari vektor ke raster dengan menggunakan ArcMap versi 10.8. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk langkah pertama, kita cari data peta di Geospasial Indonesia. Di sini ada webnya, yang portal. Nah, karena kelas B ini mendapatkan peta Surabaya, maka kita download peta Surabaya dengan cara kita pergi ke download lalu pilih peta per wilayah. Kita tunggu. Nah, di sini harus login terlebih dahulu karena saya sudah register dan sebagainya, langsung klik login. Terus untuk pencarinya tinggal kita search aja di pojok kiri, kita klik Surabaya. Nah, langsung paling atas kita klik. Di sini kelihatan langsung kota Surabaya. Kita klik Surabayanya. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu 25K dan 50K. Kita unduh yang 25K. Kita klik. Karena sebelumnya saya sudah mendownload petanya, kita langsung pergi ke foldernya. Nah, ini kita harus ekstrak terlebih dahulu supaya mendapatkan file lebih lanjutnya. Dengan cara kita ekstrak file, pilih penyimpanan yang sesuai dan paling mudah untuk dicari, sehingga tidak lupa untuk saat nanti pengolahan di ArcMap-nya. Diusahakan cari yang untuk mudah dihafal. Kita langsung ke ini, kita klik OK karena kita akan mengekstrak filenya. Nah, setelah diekstrak, kita pergi ke ArcMap yang telah dibuka. Nah, untuk cara menambahkan datanya yang tadi udah diekstrak atau data peta kota Surabaya, kita pilih add data yang ada di bawah selection ini. Kita klik. Nah, kok tidak ada file yang sudah diekstrak tadi. Nah, karena tadi kan belum masuk di ArcMap, kita harus konekkan dulu dengan cara connect to folder. Fungsinya ini apa? Fungsinya adalah untuk menghubungkan file yang dari luar ini ke ArcGIS supaya bisa digunakan. Karena sistemnya memang begitu, kita harus mencari file yang tadi yang kita ekstrak. Karena kelas B pakai kota Surabaya, kita pakai kota Surabaya. Lalu langsung klik filenya aja, kita klik OK. Nah, di sini kan udah terkonek tuh. Jadi connect folder ini akan mempermudah untuk pencarian dari folder dari luar masuk ke ArcMap. Kita pilih. Di sini kita pakai yang administrasi.r_r.shp. Karena administrasi ini bentuknya seperti ya kota-kota, tempat-tempat wilayah gitu, tidak begitu rinci. Dan output filenya HSP ini dia merupakan data yang berupa vektor atau berupa kumpulan dari titik-titik dan garis yang membentuk suatu bentuk, dan maka akan terbentuknya poligon dan sebagainya. Kita klik add saja langsung. Kita tunggu. Nah, karena di sini muncul, karena ini kota Surabayanya yang sudah di-download kan bentuknya administrasi kayak begini. Untuk langkah selanjutnya kita coba fitur zoom in dan zoom out, yang dimana untuk melihat keseluruhannya. Dan zoom out yang seperti ini di kiri. Ada hands free untuk memudahkan perpindahan. Lalu untuk ini yang di sebelah kanan yaitu full extend, yang dimana full extend ini dia akan langsung mengeset seluruhan dari
layer di Canva tersebut. Nah, akan kembali lagi hingga mempermudah. Nah, di sebelah ini ada table of content yang dimana fungsinya itu menampilkan layer yang udah ditambahkan dari data tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mematikan dan menyalakan kembali layer supaya untuk mempermudah. Kita checklist tidak ada, unchecklist dan checklist lagi ada. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kan masih kosong, tidak ada nama-nama dan sebagainya. Kita cek terlebih dahulu data peta ini dengan klik kanan pada layar, lalu klik open attribute table, yang dimana ini fungsinya untuk melihat nama-nama atau administrasi dari peta tersebut. Ini kan ada FID 01, N6, Namboje, Kota Surabaya dan sebagainya, dan ada kodenya. Nah, nanti kita pakai yang N6BJ, yang dimana ini ada untuk penamaan dari setiap administrasinya atau peta-peta yang kosong ini. Kita close saja. Langkah selanjutnya kita untuk penamaan dari setiap wilayah, yaitu dengan cara klik kanan pada layar, kemudian properties. Nah, untuk layar ini kita cari yang namanya labels. Nah, labels ini tuh difungsikan sebagai penamaan pada atau penanda di setiap layer yang udah di add data tadi. Kita klik pada label ini, features in the layer, untuk menceklisnya. Terus kita pilih N6BJ. Untuk teks simbol itu bebas, opsional. Aku pakai teks Roman aja biar teks Roman. Klik OK. Nah, ini munculnya seperti ini. Itu ada nama-namanya, Bengkala, ada namanya Jawa Timur, itu Kota Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan ubah lagi seperti biasa tadi untuk mempercantik atau mengindahkan supaya enak dipandang. Ini warna merah. Lalu untuk simbol seperti biasa biarkan saja. Ini opsional dan bebas, mau di bold dan sebagainya. Kalau ingin mengganti, di apply langsung oke. Nah, ini kan udah muncul nih nama-namanya. Terus kemudian kita klik properties lagi untuk mewarnai setiap wilayahnya. Ya, seperti biasa kita klik kanan lalu properties. Untuk pewarnaan ini kita harus pilih simbologi. Nah, simbologi ini fungsinya untuk mewarnai setiap layers yang udah dinamain atau di label supaya mempermudah dalam pembedaan nanti di layers. Kita pilih categories. Nah, di sini ada file, kita namanya N6BJ karena sesuai dengan namanya tadi yang Gresik, Bengkala dan Kota Surabaya dan lain. Lalu pilih add all values. Data values ini untuk menambahkan setiap dari N6BJ atau nama-nama yang udah di input atau di add data tadi. Kita bebas memilih warnanya, memilih ini aja supaya lebih jelas. Lalu untuk yang lainnya nggak usah dirubah karena sudah sesuai dan bebas. Lalu pilih apply dan OK. Nah, di sini sudah kelihatan nama-namanya atau pada layers di table of content ini tuh tampak seperti Sidoarjo dengan warna ungu, Kota Surabaya dengan warna biru, Gresik dengan hijau, yang sudah terbagi dari simbologi tadi. Setelah itu kan ini sudah dari data vektor, yang dimana data vektor ini tuh dia berupa garis atau titik yang saling menghubungkan seperti ini. Nah, untuk mengganti atau convert dari vektor ke raster, caranya kita search terlebih dahulu fitur dengan cara search atau
dengan shortcut Ctrl F, atau tidak bisa cari di sini yang dimana itu ada search ini. Nah, search ini kelihatan. Nah, yang ini kita klik saja. Nah, di sini search kalau tampak di sebelah kanan, kita ketik polygon, karena polygon ini kan termasuk dari data vektor to raster, karena kita ingin mengubah ke raster. Nah, diingat kita karena convertnya ke raster, pilih yang polygon to raster yang ini. Kita klik kiri seperti biasa. Kita tunggu. Nah, muncul nih menu atau Windows dari polygon to raster. Ini adalah tool untuk mengkonversi dari polygon ke raster. Jangan lupa untuk data yang tadi seperti biasa di awal itu kita inputnya pakai yang sesuai yang sudah dimasukkan, yaitu administrasi ar.sap. Kita add. Kita tunggu. Nah, untuk value field ini kan tadi ada FID, enamo BC, dan Fcode. FID ini adalah untuk setiap nomornya, dan untuk enamo BC ini adalah nama-nama yang di layers pada awal ini. Hingga kita memilih enamo BC supaya untuk memperbedakan dan kita tahu itu bagian dari apa. Nah, untuk output raster ini tuh sebenarnya bebas untuk dirubah atau bagaimana. Namun kalau dirubah itu harus menyesuaikan penyimpanan filenya yang mudah dan juga dengan simpanan kata tidak lebih dari 13 karakter atau 18 seperti itu. Karena takut error makanya dibiarin aja, dan ini sudah biasa aja, langsung klik OK. Kita tunggu. Nah, ini ada nama polygon to raster yang dimana ada centang. Ini menandakan berhasil, dan juga di tabel of content muncul yaitu layer kedua yang dari ini perbedaan warnanya. Nah, ini ada berbagai checklist. Nah, fungsi dari tabel content tadi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dari setiap layer. Ini coba saya nonaktifkan yang layer vektor, yang dimana layer tadi kan vektor. Kita checklist. Nah, di sini muncul berupa data peta pixel, seperti ya raster sebetulnya. Nah, di sini ada nama-namanya. Yang warna hijau itu Lamongan, terus warna biru ya gelap yaitu kota Surabaya. Karena outputnya tadi saya pakai enamo BC value-nya. Nah, kalau klik kita dari ini ganti, ini akan tampil kita lagi. Nah, terus selanjutnya yaitu dari ini tampilan Canva diubah ke view, layout view. Dari yang di bawah ini kita klik aja klik kiri seperti biasa. Nah, di sini untuk melihat tampilan layout view-nya kita bisa ubah-ubah dan sebagainya dengan bentuk yang untuk dilihat. Ini bisa dipindah-pindah dan sebagainya. Untuk cara penyimpanannya seperti biasa, untuk simpan file ArtMap ini atau maksudnya progres yang udah dilaksanakan, yaitu tinggal save as biasa dan masukkan ke file yang mudah untuk disimpan dan sudah diingat. Dengan simpan Surabaya vektor to raster.
lalu save. Ini untuk save-nya ini adalah berupa progress dari file ini dan bukan output dari gambar. Nah, untuk mungkin membentuk file yang gambar, kita klik file, lalu pilih yang namanya page and atau export path, Nah, export path ini tuh bisa kita simpan berupa JPG, MPG dan sebagainya. Kita pilih misalkan di file yang mudah untuk disimpan. Kita simpan di sini aja dan kita ubah ke JPG. Dan ini mungkin resolusinya seperti biasa, kita save seperti biasa, save aja. Nah, mungkin sekian aja untuk langkah-langkah untuk pengolahan data peta dari raster ke dari vektor ke raster. Sekian dari saya. Maaf apabila masih kurang jelas dan masih kurang teliti dalam pengolahan datanya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.